Ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan para bapak-bapak yang yang bertugas di Deputi 3 dan 4 di Istana, atas atas keterlibatan mereka untuk, menindaklanjuti, kasus ini. Sudah seharusnya negara dan aparat pemerintah itu memberikan perlindungan hukum kepada rakyat kecil seperti kami. Nah, tanggapan kami, dengan ditetapkannya kembali, tersangka Pak Hendy Surya, itu sangat, kami sambut dengan baik. Sehingga ini bisa menjadi titik terang penyelesaian, pemulihan kerugian korban, sehingga keadilan dapat ditegakkan di negara ini. Saya sendiri menjadi, customer Indosuria itu belum lama, bahkan belum 1 tahun. Kerugian saya sebesar 3 M. Dan, eee, dalam perjalanan ini, pernah satu saat saya itu, ayah saya kena sakit Covid, parah sekali di rumah sakit sampai saya mengajukan untuk, meminta sedikit saja ya, sekitar 100 atau 200 juta untuk membayar biaya rumah sakit. Karena kami sekeluarga sudah tidak mampu lagi gitu. Terus tapi, itu pun tidak dikabulkan sampai sampai ayah saya meninggal. Jadi dengan banyak banyak sekali kejadian-kejadian serupa yang dialami oleh, para korban lainnya. Jadi dengan demikian kami itu sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji yang, "Oh nanti, para korban akan dibayar." Itu, sulit kami percaya. Karena itu kami, mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk, membantu menyelesaikan, persoalan ini. Oke, Bu Siska, kalau boleh flashback sedikit, artinya Anda belum 1 tahun tapi kerugiannya sudah mencapai 3 miliar. Itu langsung 3 miliar atau ada Anda top Ya up-nya itu ada adalah fase-fasenya? ya itu adalah, nominal atau, tabungan yang saya taruh di sana, yang saya taruh di sana. Dalam jangka waktu berapa kali Bu Siska menyimpan dananya di KSP Indosuria? Sekitar 10 bulan, Dalam 10 sekitar bulan 10 itu bulan. berarti, Iya. dananya jumlahnya berbeda-beda Bu Siska? Eee, enggak, iya saya masukkan beberapa kali ke Indosuria, Oke, jadi nggak awalnya langsung, jadi berapa Bu Siska? Dan ada awalnya ini Ibu Siska, alasannya kenapa bisa cukup percaya menyimpan dananya di KSP Indosuria? Berapa bunga yang dijanjikan oleh mereka Bu saat itu? saat itu bunga yang dijanjikan adalah 9% dan saya tidak langsung menaruh sekian banyak dan itu, ada dana anak-anak saya dan ibu saya di sana. Karena saya melihat bahwa, Indosuria ini, solid ya, jadi banyak sekali, dan perusahaan perusahaan sudah lama dan banyak asetnya, banyak gedung-gedung yang nilainya, lumayanlah gitu ya. Artinya bukan perusahaan kecil. Dan awalnya saya tidak tahu kalau ini adalah koperasi, karena marketingnya sendiri tidak menjelaskan bahwa ini adalah koperasi. Saya berpikir itu adalah, financial institution seperti bank-bank gitu, karena kita menerima billet dan bunga, kurang lebih sama seperti bank. Oke, Sampai jadi akhirnya gagal bayar baru tahu ini adalah koperasi. saat Setelah itu gagal Anda tidak tahu kalau itu koperasi, Anda iya, kira itu tidak tahu. financial institution, tapi alasannya Anda cukup yakin Bu dengan bunga 9% ini cukup tinggi, seperti apa saat itu Bu tanggapannya? Iya, tanggapan saya jadi waktu itu memang kurang lebih 1% lebih lebih tinggi dari bank yang lain dan saya melihat ada beberapa teman yang naruh uang di situ juga dan, saya berbicara dengan marketingnya dan saya lihat profilnya itu, cukup solid gitu. Itu Yang alasannya awalnya kenapa ajak saya Ibu Siska untuk menyimpan dananya di KSP Indosuria ini dari mana Bu? Siapa yang mengajak? dari saya lihat dari teman kemudian dikenalin dengan marketingnya dan marketingnya ini juga, dari marketing bank yang ternama gitu ya. Jadi, oh ya dan punya pengalaman dan sangat meyakinkan, oke kalau taruh di Indosuria itu aman, seperti itu. Oke, jadi karena ada pengalaman di perbankan yang cukup besar, jadi saat itu menurut Anda cukup meyakinkan ya Bu ya. Dengan dana Iya, kerugian iya. total 3 miliar, ini awalnya Bu Siska top up berapa dan ini sebetulnya dana-dananya diperuntukkan untuk apa Bu? Apakah dana pensiun atau dana pendidikan atau seperti apa? Iya, yang pasti dana pensiun, karena saya udah perhitungkan dan pada saat saya naruh uang ini, posisi saya sudah tidak bekerja, karena waktu itu kan sempat krisis ya. Jadi saya pikir ini bisa membantu biaya bulanan saya untuk kuliahin anak, tapi kenyataannya dan saya hanya berpikir menaruh, 1 tahun saja gitu di sana. Tapi ternyata kejadian sehingga anak saya saja sampai berhenti kuliah, saya tidak sanggup membayar membayar kuliahnya gitu.
Oke, jadi awalnya, Bu Siska, ingin mengambil dananya sekitar 200 juta karena waktu itu pandemi Covid, kemudian, setelah Iya. dicoba untuk minta dikembalikan, respon apa Bu dari KSP Indosuria saat itu? Tidak ditanggapi. Padahal waktu itu janjinya kalau kalau untuk para nasabah yang sakit gitu kan, itu akan, dijanjikan akan dibantu. Tapi tidak pernah terjadi sampai papa saya meninggal tidak pernah terjadi. Oke, berarti artinya saat itu awal-awal ketika berapa Bu dana yang Anda pertama kali top up dan, apakah di awal-awal Anda sudah mendapatkan, Mmm, cuan atau mungkin profit hingga 9% itu atau seperti apa Bu Siska? ya 3 bulan pertama saya mendapatkan bunga, mereka sebutnya bunga, Mhm. ya hanya sekali itu aja. Awal-awal top up-nya berapa Bu dananya Bu? Awalnya itu saya masukin hanya 1,4, kemudian saya eee meyakinkan anak saya juga, "Oke kita taruh di sana, mungkin ini sedikit-sedikit bisa membantu," gitu. Jadi saya tambah sedikit-sedikit sampai totalnya jadi 3M. Oke, jadi untuk 3 bulan pertama memang bunga yang dijanjikan ini sudah didapatkan oleh Bu Siska dan juga Iya, keluarga ya, Bu, ya. iya, Tapi kemudian iya, setelah tidak ada tanggapan, Bu, dari KSP Indosuria pada Februari, tahun 2020 ya, Bu, ya. Langkah apa iya. yang Ibu Siska lakukan, Bu, untuk mendapatkan kembali uangnya? Karena saya tidak mengerti hukum, saya tidak melakukan apa-apa selain terus-menerus kontak marketingnya sampai marketingnya tidak bisa dihubungi lagi gitu. Bahkan saya juga sudah datang ke sana bertanya-tanya, tapi ya itu hanya dijanjikan saja. Dia minta bill-bill atau, invoice dari rumah sakit saya sudah kasih semua gitu kan, biaya pengobatan, hanya diterima saja gitu, ditunggu-tunggu tidak ditransfer.